Selamat pagi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Apa kabar? Tentu harapannya adalah kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, hari ini kita ketemu lagi dengan Pak Apol dengan layanan bimbingan konseling. Materinya adalah moto dan prinsip hidup. Moto dan prinsip hidup. Apa aspek perkembangannya? Aspek perkembangannya adalah wawasan kesiapan karir. Wawasan kesiapan karir. Karir itu berarti berhubungan dengan dunia kerja atau sesuatu yang membawa perubahan. Kompetensi atau kemampuan. Mampu membuat moto dan prinsip hidup. Bidang bimbingan adalah bimbingan pribadi. Kita tahu ada 4 macam bimbingan. Bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Indikator pengetahuan tentang nilai-nilai kehidupan. Tujuan layanan. Peserta didik memiliki konsep kehidupan. Coba bisa konsentrasi sampai di sini anak-anak semua. Perhatikan baik-baik supaya dapat memahami dan memiliki ilmu yang disampaikan di mana bermanfaat bagi kehidupanmu nanti. Baik anak-anak. Judulnya tadi atau materinya tadi moto dan prinsip hidup. Kompetensi yang diharapkan tadi adalah mampu membuat moto dan prinsip hidup. Sekarang apa sih yang dimaksudkan dengan moto itu? Tentu kalian sering mendengar moto, prinsip hidup. Tetapi apakah kalian mengerti artinya? Tentu ada yang mengerti, tapi ada yang tidak mengerti. Maka baiklah, di sini Bapak jelaskan. Moto adalah kompas hidup atau petunjuk arah hidup dalam usaha seorang untuk mencapai tujuan. Kompas hidup, petunjuk arah hidup dalam usaha seorang untuk mencapai tujuan. Jadi dalam mencapai suatu tujuan, kalau punya moto itu sangat sekali membantu. Ya. Dan moto ini sering bisa berupa kata-kata yang bijak. Ya. Banyak itu. Yang kedua tentang prinsip hidup. Prinsip hidup adalah hal-hal yang mendasar pada seseorang untuk berpikir dan berbuat supaya tidak melakukan kesalahan. Ya, sekali lagi Bapak ulang. Prinsip hidup adalah hal-hal yang mendasar
kepada seseorang untuk berpikir dan berbuat supaya tidak melakukan kesalahan. Hal-hal dasar, hal-hal yang sangat prinsip. Sebelum berbuat itu berpikir baik-baik dulu supaya tidak salah. Jangan kalian melakukan dulu baru pikir belakangan. Nah, itu fatal. Nah, inilah prinsip hidup. Ini sangat membuat seorang dalam kehidupannya lebih baik kalau dia memiliki prinsip hidup ini. Hal-hal mendasar pada seorang untuk berpikir dan berbuat, ya, agar tidak melakukan kesalahan. Ini berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak semua. Jadi perlu diperhatikan baik-baik dan perlu dipegang baik-baik tentang prinsip dan moto hidup ini. Hambatan-hambatan yang dihadapi seseorang sering membuat emosi, ya, emosi jadi labil. Contohnya mudah putus asa sehingga berbuat merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena memiliki prinsip hidup, maka seorang dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Nah, ini yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Dalam menghadapi hambatan-hambatan hidupnya, akan berpikir lebih realistis, lebih nyata, sehingga dapat mengatasi masalahnya dengan bijaksana. Nah, ini yang perlu dipegang, perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya seorang hidupnya lebih baik, lebih berkualitas. Seorang yang dalam kehidupan sehari-hari perbuatannya tidak baik, seperti berbicaranya kasar, jorok, itu adalah salah satu karena tidak punya prinsip hidup. Jadi prinsip hidup ini sangat diperlukan dalam kehidupan setiap orang. Beda antara orang yang punya prinsip hidup dengan tidak punya prinsip hidup. Orang yang tidak punya prinsip hidup ini yang seringkali berbuat kesalahan yang berulang-ulang kali. Oleh sebab itu, anak-anak semua, nanti bicara tentang moto dan prinsip hidup ini, kamu bisa mencari dalam berupa kata-kata juga bisa. Kata-kata yang bijak itu dapat membuat seorang menjadi termotivasi. Seorang bisa dapat berubah dari kata-kata bijak tadi. Kata-kata bijak, kata-kata yang positif, kata-kata yang memberi motivasi untuk mencapai suatu tujuan. Demikian anak-anak. Nah, mungkin kalau anak-anak ada yang tidak mengerti, bisa ditulis dalam pertanyaannya nanti di Google Classroom. Dan tugas-tugas bisa diberikan, Bapak akan berikan di tugasnya di Google Classroom. Oke anak-anak, Bapak kira materi layanan hari ini sampai di sini. Dan apabila ada kata-kata yang kurang baik, maka sekaligus Bapak mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.